Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milastri dengan NIM 2011029. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada latar belakangnya perlu pengembangan kurikulum 2013. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, menjadi manusia yang terdidik, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 juga merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, pada tantangan internal, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, biaya, sarana prasarana, pendidikan dan kependidikan, isi, proses, penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Pada tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Selanjutnya, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Nah, pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Bisa dilihat pada Selandia ini. Penguatan tata kelola kurikulum. Nah, di sini bisa dilihat ada kerangka kerja penyusunan KBK 2004, kerangka kerja penyusunan KTSP 2006, dan kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013. Nah, untuk menjamin ketercapaian kompetensi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan untuk memudahkan pemantauan dan supresi pelaksanaan pengajaran, perlu diambil langkah penguatan tata kelola, antara lain dengan menyiapkan pada tingkat pusat buku pegangan pembelajaran yang terdiri dari buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Pendalaman dan peluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6. Jadi dapat disimpulkan apa yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan apa yang diujikan atau apa yang distandarkan pada tingkat internasional. Tujuan kurikulum. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum.
Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Pada kerangka dasar kurikulum, ada landasan kurikulum, ada karakteristik kurikulum, ada proses pembelajaran. Pada landasan kurikulum 2013, ada landasan yuridis yang merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofi yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang dihasilkan kurikulum. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Yang terakhir, landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Karakteristik kurikulum. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah pengembangan kurikulum yang diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai isi atau konten kurikulum, harus sesuai kompetensi inti, harus sesuai kompetensi dasar, harus sesuai kompetensi inti dan dasar pada ranah sikap dan pendidikan, harus sesuai rencana pelaksanaan dan dikembangkan tiap dekadenya, mengembangkan silabus, harus sesuai kompetensi dasar dan mampu dikembangkan. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang sudah ditata melalui kurikulum dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Di sini ada 11 prinsip. Yang salah satunya kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya bisa dilihat pada salindia. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi atau konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Struktur kurikulum SDMI, beban belajar yang dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajarnya adalah 35 menit. Struktur kurikulum untuk SMP atau MTS. Dalam struktur kurikulum SMP MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP MTS tetap yaitu selama 40 menit. Kurikulum. Struktur kurikulum pendidikan menengah atas SMA, SMK, MA. Nah, pada kelompok SMA
adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan yang dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA, MA, dan SMK atau MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA, MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA, SMK, MAK masing-masing 24 jam per kelas. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA, MA bersifat akademik, sedangkan untuk SMK bersifat vokasional. Implementasi dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada pengembangan kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan Pengembangan Kurikulum 2013. Salah satunya bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Yang kedua, manajemen implementasi. Salah satunya, implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau kabupaten kota. Yang ketiga, strategi implementasi. Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Terakhir, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, pengembangan desain, dan pengembangan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation proses menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti yang dijadikan organisasi dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergiliran. Hasil evaluasi dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih.